Selamat datang kembali di channel Universitas Kreatif. Hari ini kita akan mengupas fakta-fakta unik tentang penerapan teknologi Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut AI dalam dunia kesehatan. Di balik kecanggihan teknologi ini, AI telah banyak membantu dokter, rumah sakit, dan para ilmuwan untuk memecahkan berbagai masalah medis yang tadinya sulit diatasi. Mulai dari diagnosis penyakit hingga penemuan obat baru, AI telah membuat gebrakan besar. Mari kita telusuri lebih dalam. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu AI dalam diagnostik. Salah satu contoh penerapan AI yang menarik adalah dalam diagnosis penyakit. Salah satu pionir dalam bidang ini adalah perusahaan teknologi DeepMind, anak perusahaan dari Google, yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Moorfields Hospital in London. Mereka mengembangkan algoritma deep learning yang mampu mendeteksi penyakit mata dari hasil pemindaian retina. Yang menakjubkan adalah teknologi ini dapat mengenali lebih dari 50 jenis penyakit mata, termasuk degenerasi makula terkait usia dan retinopati diabetik dengan tingkat akurasi yang sama, bahkan lebih baik dari dokter spesialis. Lebih dari sekedar alat diagnostik, teknologi AI seperti ini mampu membantu rumah sakit menangani lebih banyak pasien dalam waktu yang lebih singkat, mengurangi antrian, dan memberikan diagnosis yang cepat dan akurat. Ini menunjukkan bagaimana AI tidak hanya membantu dokter, tetapi juga meningkatkan efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan. Yang kedua, yaitu AI dalam penemuan obat. Salah satu penggunaan AI yang luar biasa adalah dalam penemuan obat dan vaksin. Di masa pandemi COVID-19, AI memainkan peran penting dalam percepatan proses pengembangan vaksin. Moderna, salah satu perusahaan bioteknologi terkemuka di dunia, menggunakan AI untuk memetakan protein dari virus SARS-CoV-2 dan mengembangkan vaksin berbasis mRNA. Biasanya proses ini memakan waktu bertahun-tahun, tetapi dengan bantuan AI, Moderna dapat menciptakan dan menguji vaksin dalam waktu kurang dari setahun. AI membantu merumuskan vaksin dengan cara menganalisis data genetika virus, memprediksi bagaimana virus akan bereaksi terhadap berbagai senyawa, dan menemukan formula terbaik yang bisa merangsang sistem imun manusia untuk melawan virus. Berkat AI, proses pengembangan vaksin bisa dilakukan dengan jauh lebih cepat, yang pada akhirnya menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Yang ketiga, yaitu AI dalam bedah robotik. AI juga diterapkan dalam dunia bedah melalui teknologi bedah robotik. Salah satu sistem yang terkenal adalah Da Vinci Surgical System. Sistem ini memungkinkan dokter bedah untuk melakukan operasi yang sangat presisi dengan menggunakan lengan robot yang dikendalikan oleh AI. Robot ini dilengkapi dengan kamera resolusi tinggi dan instrumen bedah yang memungkinkan operasi yang lebih minim invasif, sehingga mempercepat waktu pemulihan pasien dan mengurangi risiko komplikasi. Contoh studi kasus yang menarik adalah operasi prostatektomi, pengangkatan prostat menggunakan Da Vinci di Rumah Sakit Mount Sinai, New York. Dengan bantuan AI, robot ini mampu melakukan pemotongan jaringan yang sangat presisi yang sulit dilakukan oleh tangan manusia. AI juga menganalisis data pasien secara real-time dalam operasi, memberikan informasi tambahan kepada dokter agar keputusan yang diambil lebih tepat. Yang berikutnya, yaitu AI dalam telemedicine. Teknologi telemedicine telah berkembang pesat, terutama selama pandemi COVID-19, dan AI menjadi komponen kunci yang memungkinkan telemedicine berfungsi lebih baik. Perusahaan seperti Babylon Health telah memanfaatkan AI untuk menyediakan layanan konsultasi kesehatan secara daring. AI mereka dapat melakukan wawancara otomatis dengan pasien, menganalisis gejala, dan memberikan rekomendasi pengobatan awal sebelum pasien berbicara dengan dokter. Di negara-negara dengan akses kesehatan terbatas, telemedicine berbasis AI membantu menghubungkan pasien dengan dokter yang berlokasi jauh. Misalnya di India, platform seperti Practo menggunakan AI untuk menyediakan layanan telekonsultasi bagi jutaan pasien di daerah terpencil, memungkinkan mereka untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat tanpa harus bepergian ke kota besar.
Yang berikutnya yaitu AI dalam manajemen rumah sakit. AI telah membantu rumah sakit dalam mengelola dan memprediksi lonjakan pasien yang sangat krusial selama pandemi COVID-19. Misalnya di Italia, rumah sakit menggunakan AI untuk memprediksi kapan akan ada lonjakan pasien yang membutuhkan ICU berdasarkan data dari beberapa bulan sebelumnya. AI menganalisis pola historis dan data waktu nyata, termasuk data dari media sosial dan informasi kesehatan publik, untuk memprediksi berapa banyak pasien yang akan datang dan kapan lonjakan itu akan terjadi. Teknologi ini membantu rumah sakit untuk mempersiapkan sumber daya yang diperlukan, seperti staf medis, peralatan, dan tempat tidur jauh sebelum terjadi lonjakan pasien. Dengan demikian, rumah sakit dapat mengoptimalkan pelayanan dan mengurangi resiko kelebihan kapasitas yang bisa berakibat fatal. Yang keenam yaitu AI dan deteksi penyakit mental. Dalam dunia kesehatan mental, AI telah digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang dapat membantu pasien dengan masalah psikologis. Salah satu contoh yang menarik adalah WooBot, sebuah chatbot berbasis AI yang dikembangkan oleh para psikolog dari Stanford University. WooBot dirancang untuk membantu orang dengan kecemasan dan depresi melalui interaksi obrolan yang mirip dengan terapi kognitif perilaku atau CBT. Aplikasi ini berhasil mengidentifikasi tanda-tanda depresi atau kecemasan berdasarkan pola bahasa dan respon pengguna. Studi menunjukkan bahwa WooBot dapat membantu pasien merasa lebih baik dalam jangka waktu yang lebih cepat daripada sesi terapi tradisional. Meskipun WooBot tidak dimaksimalkan untuk menggantikan terapis, tetapi ia dapat menjadi pendukung yang baik antara sesi terapi atau bagi mereka yang sulit mengakses layanan kesehatan mental. Kita beranjak yang ketujuh yaitu AI dalam pemantauan pasien. AI juga digunakan untuk pemantauan pasien di rumah, terutama bagi mereka yang menderita penyakit kronis. Salah satu contohnya adalah sistem pemantauan kesehatan dari Philips yang menggunakan AI untuk memantau pasien dengan gagal jantung atau penyakit kronis lainnya. Perangkat ini dapat melacak tanda-tanda vital pasien, seperti detak jantung dan tekanan darah, serta memprediksi kemungkinan kondisi memburuk sebelum terjadi krisis. Dengan adanya sistem seperti ini, dokter dapat mengambil tindakan lebih cepat bahkan sebelum pasien merasa ada yang salah. Sistem ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi pasien, tetapi juga membantu mengurangi kunjungan rumah sakit yang tidak perlu, karena perawatan dapat diberikan lebih dini di rumah. Yang kedelapan yaitu AI dan rehabilitasi fisik. AI tidak hanya membantu dalam diagnosis dan pengobatan, tetapi juga dalam rehabilitasi fisik. Salah satu inovasi yang luar biasa adalah penggunaan exoskeleton berbasis AI yang membantu pasien pulih dari cedera parah atau kelumpuhan. Exoskeleton ini dilengkapi dengan sensor dan AI yang menganalisis gerakan tubuh pasien, memberikan dukungan yang disesuaikan untuk membantu pasien berjalan atau bergerak kembali setelah cedera tulang belakang atau stroke. Di Rumah Sakit Universitas Houston, exoskeleton ini telah digunakan untuk membantu pasien dengan cedera tulang belakang parah kembali berjalan. Teknologi AI dalam exoskeleton ini mampu belajar dari pola gerakan pasien dan secara bertahap menyesuaikan dukungan yang diberikan agar sesuai dengan kemajuan rehabilitasi pasien. Yang kesembilan ada AI dan deteksi genetik. AI telah menjadi alat yang sangat berguna dalam penelitian genetik, terutama dalam upaya memahami mutasi genetik yang berkontribusi pada penyakit seperti kanker. Perusahaan seperti Tempus menggunakan AI untuk menganalisis data genetik pasien dan memetakan mutasi genetik yang dapat menyebabkan kanker. Dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin, AI dapat memprediksi bagaimana tumor akan berkembang dan bagaimana mereka akan merespon pengobatan. Studi kasus menarik adalah bagaimana Tempus membantu menemukan mutasi genetik tertentu pada pasien kanker paru-paru yang tidak terdeteksi oleh metode tradisional. Hasil analisis ini memungkinkan dokter untuk memberikan terapi yang lebih tepat sasaran, yang pada akhirnya meningkatkan angka harapan hidup pasien. Yang ke-10 yaitu AI dan pengobatan presisi. Pengobatan presisi adalah salah satu area medis yang diuntungkan oleh AI. Dengan menggunakan data genom,
riwayat kesehatan pasien, dan pola molekuler, AI dapat membantu dokter menentukan terapi yang paling sesuai untuk setiap individu. Salah satu contohnya adalah IBM Watson for Oncology, sebuah sistem berbasis AI yang dirancang untuk membantu dokter onkologi dalam memilih terapi kanker yang paling tepat. IBM Watson menganalisis ribuan artikel penelitian, studi klinis, dan data pasien secara real-time untuk memberikan rekomendasi pengobatan yang paling relevan. Di Rumah Sakit Manipal, India, Watson telah membantu para dokter merancang rencana pengobatan yang lebih personal bagi pasien kanker, meningkatkan harapan hidup mereka. Teknologi ini membantu mempercepat proses pengambilan keputusan dan memberikan pilihan terapi yang lebih efektif berdasarkan data yang luas dan analisis yang mendalam. Yang ke-11 yaitu AI dalam penyakit langka. AI tidak hanya berguna dalam menangani penyakit yang umum, tetapi juga sangat membantu dalam mendiagnosis penyakit langka yang seringkali sulit dikenali. Sebagai contoh, sindrom Marfan adalah kondisi genetik langka yang dapat menyebabkan komplikasi pada jantung dan mata. AI yang dikembangkan oleh para peneliti di London menggunakan pemrosesan gambar medis untuk mendeteksi tanda-tanda sindrom Marfan melalui analisis visual dari wajah pasien dan data genetika. Sistem ini mampu mendeteksi sindrom Marfan dengan akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode tradisional yang membutuhkan waktu lebih lama dan biaya lebih tinggi. Teknologi ini tidak hanya membantu mendeteksi penyakit langka lebih cepat, tetapi juga memberikan peluang bagi pasien untuk mendapatkan pengobatan lebih awal dan mencegah komplikasi yang serius. Yang ke-12 yaitu AI dan pencegahan epidemi. AI juga telah membuktikan kemampuannya dalam memantau dan mencegah epidemi. Flu epidemic adalah salah satu tantangan besar dalam dunia kesehatan, terutama karena penyebarannya yang cepat. Para ilmuwan di Universitas Boston mengembangkan sistem pemantauan flu berbasis AI yang mampu memprediksi penyebaran flu dengan memanfaatkan data dan berbagai sumber, seperti media sosial, laporan kesehatan, dan data lingkungan. Dengan analisis AI, sistem ini dapat memberikan peringatan dini kepada otoritas kesehatan tentang kemungkinan lonjakan kasus flu di berbagai daerah, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih cepat. Studi kasus menunjukkan bahwa sistem ini berhasil memprediksi lonjakan flu musiman di Amerika Serikat dengan akurasi yang lebih baik dibandingkan metode prediksi tradisional, membantu mengurangi dampak dari epidemi flu. Yang berikutnya yaitu yang ke-13, AI dalam terapi rehabilitasi. Dalam bidang rehabilitasi, AI telah digunakan untuk membantu pasien stroke pulih lebih cepat dan efektif. Salah satu alat yang menonjol adalah teknologi berbasis AI yang dirancang untuk menganalisis gerakan otot dan saraf pasien selama terapi fisik. Sistem ini mampu mendeteksi kemajuan kecil dalam gerakan pasien yang mungkin tidak disadari oleh terapis, sehingga memungkinkan rencana rehabilitasi yang lebih tepat dan disesuaikan. Di Jepang, robot rehabilitasi bernama Hybrid Assistive Limb menggunakan teknologi AI untuk membantu pasien stroke memulihkan kemampuan berjalan mereka. Robot ini mendeteksi sinyal saraf yang lemah dari otak pasien dan menggunakan informasi ini untuk membantu pasien bergerak dengan lebih baik selama sesi rehabilitasi. Kita masuk yang ke-14 yaitu AI dan inovasi masa depan. Salah satu inovasi masa depan yang menjanjikan adalah implan kesehatan berbasis AI. Teknologi ini sedang dikembangkan untuk membantu pasien yang menderita kondisi kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Implan yang dipasang di dalam tubuh pasien akan memantau tanda-tanda vital secara terus-menerus dan mengirimkan data ke dokter dalam waktu nyata. AI kemudian menganalisis data ini dan memberikan peringatan dini jika ada perubahan yang mengkhawatirkan. Di Amerika Serikat, tim ilmuwan di University of California sedang mengembangkan implan AI untuk pasien diabetes yang dapat mendeteksi lonjakan atau penurunan kadar gula darah dan secara otomatis menyesuaikan pemberian insulin. Teknologi ini diharapkan bisa memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih bagi pasien, mengurangi resiko komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sahabatku semua, jadi itulah beberapa fakta unik tentang teknologi AI dalam dunia kesehatan. Dari diagnosis penyakit hingga pengembangan vaksin, serta pemantauan pasien dan rehabilitasi fisik.
AI telah menjadi tulang punggung inovasi medis modern. Teknologi ini tidak hanya membantu dokter dan rumah sakit menjadi lebih efisien, tetapi juga menyelamatkan lebih banyak nyawa dan meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari Universitas Kreatif. Sampai jumpa di edisi berikutnya. See you next time.